Slide 1, pendahuluan ruang lingkup perawatan permesinan kapal. Selamat pagi, rekan-rekan pelaut sekalian. Pada slide pertama ini, kita akan membahas ruang lingkup perawatan dan perbaikan permesinan kapal. Perawatan permesinan kapal adalah serangkaian kegiatan terencana yang bertujuan menjaga mesin induk, mesin bantu, pompa, kompresor, dan seluruh sistem pendukung agar tetap dalam kondisi layak laut. Fungsi utamanya adalah mencegah kerusakan mendadak yang bisa membahayakan keselamatan pelayaran, memperpanjang umur komponen, serta menjamin efisiensi bahan bakar dan operasional. Prinsip kerjanya berdasarkan siklus perawatan terencana yang disebut Plant Maintenance System atau PMS, di mana setiap komponen memiliki jadwal inspeksi, pelumasan, penyetelan, atau penggantian part berdasarkan jam operasi atau kalender. Komponen utama yang dirawat meliputi mesin induk, generator, pompa air tawar dan air laut, kompresor udara start, sistem pendingin, sistem pelumasan, sistem bahan bakar, serta panel kontrol. Cara pengoperasian dalam konteks perawatan adalah dengan mengikuti prosedur lockout dan tagout, melakukan pemeriksaan visual terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pembongkaran, penggantian part, perakitan kembali, dan uji coba. Secara operasional, langkah-langkah perawatan dimulai dari persiapan. Siapkan buku manual mesin, kumpulkan alat kerja yang sesuai, dan pastikan suku cadang tersedia. Kemudian lakukan pemeriksaan awal dengan membaca riwayat perawatan terakhir dan identifikasi keluhan jika ada. Setelah itu, lakukan pengoperasian dalam mode perawatan, yaitu matikan sistem yang akan dikerjakan, isolasi sumber energi, dan pasang tanda peringatan. Selama proses perawatan, pantau dan catat kondisi komponen sebelum dibongkar, misalnya kebocoran, keausan, atau korosi. Setelah selesai, rakit kembali, lakukan uji coba, catat hasil dalam logbook, dan laporkan ke masinis kepala. Ingat, keselamatan kerja adalah prioritas utama. Slide 2, perawatan preventif, Plant Maintenance System. Slide kedua membahas perawatan preventif atau yang biasa dikenal dengan Plant Maintenance System, disingkat PMS. Perawatan preventif adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara terjadwal berdasarkan interval waktu atau akumulasi jam operasi mesin. Tujuannya untuk mencegah kegagalan sebelum terjadi. Prinsip kerjanya sederhana. Setiap komponen memiliki batas usia pakai atau batas keausan, maka sebelum mencapai batas tersebut kita lakukan penggantian atau penyetelan. Contohnya, oli mesin bantu harus diganti setiap 1000 jam operasi, filter bahan bakar setiap 500 jam, dan celak katup diperiksa setiap 2000 jam. Komponen utama dalam PMS meliputi logbook perawatan, software atau papan jadwal PMS, timer atau hour meter, serta sistem alarm yang mengingatkan saat jadwal tiba. Cara pengoperasiannya adalah masinis membaca jadwal PMS, kemudian melakukan servis sesuai dengan checklist yang telah ditentukan. Langkah operasionalnya sebagai berikut. Pertama, cek jadwal PMS yang biasanya terpampang di ruang kontrol atau tersimpan di komputer. Kedua, siapkan peralatan dan suku cadang yang diperlukan, misalnya filter, oli, gasket, atau failer gauge. Ketiga, matikan sistem yang akan dirawat dan pastikan tidak ada tekanan atau aliran listrik. Keempat, lakukan servis sesuai urutan dalam checklist, misalnya ganti filter, ukur clearance, bersihkan coler, dan seterusnya. Kelima, setelah selesai, nyalakan kembali sistem, uji fungsi normal, lalu tandai pekerjaan tersebut sebagai selesai di logbook dan di jadwal PMS. Jangan lupa mencatat jam meter terbaru. Dengan disiplin menjalankan PMS, umur mesin kapal kita bisa bertahun-tahun lebih panjang. Slide 3, perawatan korektif, reparasi darurat. Slide ketiga ini membahas perawatan korektif, yaitu tindakan perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi. Berbeda dengan perawatan preventif yang terjadwal, perawatan korektif bersifat darurat dan tidak terduga. Fungsinya adalah mengembalikan fungsi mesin atau sistem secepat mungkin agar kapal tetap dapat berlayar dengan aman. Prinsip kerjanya adalah identifikasi cepat terhadap gejala kerusakan, diagnosa penyebab, lalu dilakukan pembongkaran, penggantian komponen yang rusak, dan perakitan kembali. Komponen utama yang sering menjadi sasaran perawatan korektif antara lain toolkit darurat yang lengkap, persediaan suku cadang kritis seperti bearing, seal, impeller, serta generator darurat untuk mendukung pekerjaan. Cara pengoperasiannya adalah setelah ditemukan kerusakan, masinis segera mengisolasi sistem, membuka bagian yang rusak, mengganti part, dan menguji. Langkah operasionalnya dimulai dengan menerima laporan kerusakan,
misalnya suara abnormal dari pompa, tekanan oli turun drastis, atau temperatur overheat. Langkah kedua, segera matikan mesin yang bermasalah dan pasang tanda out of service yang jelas. Ketiga, buka rumah atau casing mesin tersebut, lakukan pemeriksaan visual untuk menemukan komponen yang rusak, misalnya bearing yang hancur, impeller yang patah, atau seal yang bocor. Keempat, ganti part yang rusak dengan suku cadang baru yang sudah disiapkan. Pastikan part pengganti memiliki spesifikasi yang sama. Kelima, rakit kembali dengan teliti, lalu lakukan uji coba. Catat semua tindakan dalam logbook dan buat laporan kerusakan serta perbaikan kepada kepala kamar mesin. Ingat, dalam perbaikan darurat, kecepatan tetap harus diimbangi dengan ketelitian dan keselamatan. Slide 4. Perawatan sistem pelumasan, lube oil system. Slide keempat kita masuk ke sistem pelumasan. Perawatan sistem pelumasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan oli pelumas, filter, chiller, dan pompa pelumas. Fungsi utamanya adalah menjamin pelumasan yang optimal pada semua komponen bergerak di dalam mesin, sehingga gesekan dan keausan dapat ditekan seminimal mungkin. Prinsip kerja sistem pelumasan adalah oli disirkulasikan dari tangki oleh pompa, melewati filter untuk membersihkan kotoran, kemudian melalui chiller untuk menjaga suhu, lalu masuk ke jalur-jalur pelumasan di dalam mesin. Komponen utama yang perlu dirawat meliputi tangki oli, pompa lube oil, chiller tipe shell and tube, full flow filter, bypass filter, dan magnet sumbat. Cara pengoperasian perawatan sistem pelumasan adalah dengan mengambil sampel oli secara periodik, menguji viskositas dan kandungan air, lalu mengganti filter dan oli sesuai interval. Langkah operasionalnya adalah sebagai berikut. Pertama, panaskan mesin hingga suhu operasi normal, kemudian ambil sampel oli dari drain valve atau keran sampling. Gunakan botol sampel yang bersih. Kedua, periksa sampel dengan test kit portable, periksa viskositas, kandungan air, dan jika mungkin TBN, total base number. Ketiga, matikan mesin, kuras oli lama ke dalam tangki oli kotor atau drum bekas. Keempat, ganti elemen filter dengan yang baru, bersihkan magnet sumbat dari serbuk logam. Kelima, isi oli baru sesuai dengan level yang ditentukan, jangan overfill. Setelah itu nyalakan mesin, periksa kebocoran pada sambungan dan filter, serta pastikan tekanan oli normal. Lakukan pencatatan jam dan jumlah oli yang diganti. Perawatan rutin sistem pelumasan akan sangat menentukan panjang pendeknya umur mesin. Slide 5. Perawatan sistem pendingin, cooling system. Slide kelima membahas sistem pendingin. Perawatan sistem pendingin mencakup perawatan air tawar dan air laut yang digunakan untuk mendinginkan mesin. Fungsi sistem pendingin adalah menjaga suhu mesin pada rentang 70 hingga 85 derajat Celcius, karena suhu terlalu rendah menyebabkan pembakaran tidak sempurna dan suhu terlalu tinggi dapat merusak komponen. Prinsip kerja sistem pendingin tertutup adalah air tawar bersirkulasi di dalam mesin, menyerap panas, lalu melepaskan panas tersebut ke air laut di dalam chiller. Komponen utama yang dirawat meliputi pompa air laut, pompa air tawar, sea chest dengan saringan, chiller, heat exchanger, expansion tank, dan zinc anode untuk mencegah korosi. Cara pengoperasian perawatan adalah dengan membersihkan sea chest secara berkala, mengganti zinc anode yang telah aus, serta memeriksa tekanan dan suhu di panel kontrol. Langkah operasionalnya. Pertama, tutup si suction valve yang menuju ke sea chest. Kedua, buka penutup sea chest, lalu keluarkan kotoran seperti kerang, plastik, atau lumpur yang menyumbat saringan. Ketiga, periksa zinc anode yang biasanya dipasang di sea chest atau di chiller. Jika anode sudah tinggal kurang dari 50% ukuran aslinya, segera ganti dengan yang baru. Keempat, periksa tekanan air tawar dan air laut pada gauge di panel. Jika tekanan turun, kemungkinan ada kebocoran atau filter tersumbat. Kelima, setelah semua bersih, pasang kembali penutup sea chest, buka valve, dan uji aliran air laut dengan melihat semburan di gelada atau dengan memeriksa suhu keluar. Jangan lupa mencatat tanggal penggantian zinc anode untuk jadwal berikutnya. Slide 6. Perawatan pompa sentrifugal. Slide ke-6 kita akan membahas perawatan pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal banyak digunakan di kapal untuk memompa air tawar, air laut, bahan bakar, dan oli.
Perawatan pompa bertujuan untuk mempertahankan kapasitas aliran dan tekanan sesuai spesifikasi. Prinsip kerja pompa sentrifugal adalah impeller yang berputar menimbulkan gaya sentrifugal sehingga fluida terhisap dan terdorong keluar. Komponen utama yang perlu dirawat adalah impeller, shaft poros, mechanical seal, bearing, dan casing. Cara pengoperasian perawatannya adalah dengan memeriksa kebocoran pada mechanical seal, mengukur getaran, dan mengganti bearing jika sudah aus. Langkah operasional secara berurutan. Pertama, matikan pompa dan tutup katup suktion serta discharge. Kedua, buka drain plug untuk membuang sisa fluida di dalam casing. Ketiga, buka baut-baut casing, lalu tarik impeller keluar dari porosnya. Keempat, periksa kondisi impeller. Apakah ada retak, aus, atau korosi. Juga periksa mechanical seal. Apakah permukaannya masih halus atau sudah tergores. Jika seal bocor, ganti dengan yang baru. Kelima, ukur diameter poros dan bearing. Jika sudah melebihi batas keausan, ganti bearing. Setelah semua komponen diperiksa dan diganti jika perlu, rakit kembali casing dengan urutan kebalikan, pastikan gasket terpasang rapat. Terakhir, buka katup suktion dan discharge perlahan. Lalu uji coba pompa. Amati apakah ada kebocoran dan apakah tekanan mencapai normal. Slide 7. Perbaikan katup, valve, mesin induk. Slide ke-7 membahas perbaikan katup mesin induk, yaitu katup hisap dan katup buang pada kepala silinder. Fungsi katup ini sangat kritis karena mengatur masuknya udara segar ke dalam silinder dan keluarnya gas buang. Prinsip kerja katup digerakkan oleh camshaft melalui rocker arm, membuka dan menutup pada timing yang tepat. Komponen utama meliputi batang katup, valve stem, dudukan katup, valve seat, pegas katup, spring, dan pemandu, guide. Cara perbaikannya adalah dengan melepas kepala silinder, kemudian melakukan lapping, penggerusan, pada katup dan dudukannya untuk mendapatkan kerapatan sempurna. Langkah operasional. Pertama, buka penutup kepala silinder, lepas rocker arm dan porosnya. Kedua, gunakan valve spring kompresor untuk menekan pegas, lalu ambil mur pengunci dan keluarkan katup. Ketiga, bersihkan kerak karbon dari batang katup dan dudukan dengan sikat kawat. Keempat, oleskan pasta lapping pada permukaan katup, lalu masukkan katup ke dudukannya. Lakukan gerakan bolak-balik dan putar dengan alat lapping manual. Lapping dilakukan sampai muncul permukaan metalik merata pada katup dan dudukan. Kelima, setelah selesai, bersihkan pasta, lalu uji kebocoran dengan menuangkan bensin atau minyak tanah ke saluran masuk. Jika tidak ada rembesan, berarti kedap. Rakit kembali dengan spring kompresor, pasang rocker arm, dan setel celah katup sesuai spesifikasi. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi. Slide 8. Perawatan kompresor udara start. Slide ke-8 membahas perawatan kompresor udara start. Kompresor udara start berfungsi menyediakan udara tekan bertekanan 25 hingga 30 bar untuk menghidupkan mesin induk. Prinsip kerjanya adalah kompresi dua tingkat, silinder tekanan rendah, LP, memampatkan udara, kemudian didinginkan di intercooler, lalu masuk ke silinder tekanan tinggi, HP, untuk dinaikkan tekanannya hingga mencapai receiver. Komponen utama yang dirawat meliputi piston, ring piston, valve plate, intercooler, dan safety valve. Cara perawatannya adalah memeriksa kebocoran, mengganti ring piston yang aus, dan membersihkan intercooler dari kondensat dan oli. Langkah operasional. Pertama, matikan kompresor dan buka katup drain pada receiver untuk membuang air yang terkondensasi. Kedua, buka kepala silinder, tarik piston keluar. Periksa ring piston. Ukur clearance antara ring dan alurnya menggunakan feeler gauge. Jika clearance melebihi batas, ganti ring. Ketiga, periksa valve plate, apakah ada retak atau karbon yang menempel. Bersihkan dengan pelarut khusus. Keempat, buka intercooler, bersihkan sisi udara dan sisi air dari kerak dan lumpur. Perhatikan bahwa intercooler kompresor sering menjadi tempat penumpukan oli bekas yang dapat menyebabkan ledakan. Kelima, rakit kembali semua komponen, lalu uji coba kompresor hingga tekanan mencapai set point dan safety valve bekerja. Pastikan tidak ada kebocoran pada sambungan pipa. Slide 9. Perawatan sistem bahan bakar, fuel oil system.
Slide ke-9 membahas perawatan sistem bahan bakar kapal. Sistem bahan bakar bertugas menyuplai bahan bakar yang bersih dengan viskositas yang tepat ke injektor mesin induk. Prinsip kerjanya, bahan bakar dari tangki settling dipanaskan, dimurnikan di purifier, disimpan di service tank, kemudian dipanaskan lagi, difilter, dan diinjeksikan ke silinder. Komponen utama yang dirawat adalah purifier, heater, viskometer, fuel filter, dan injektor nozzle. Cara perawatannya adalah melakukan bug flush pada filter, mengganti nozzle injektor yang aus, serta membersihkan purifier secara berkala. Langkah operasional. Pertama, matikan pompa bahan bakar dan tutup valve dari tangki servis. Kedua, buka housing filter, angkat elemen filter, periksa apakah ada kotoran atau air. Ganti elemen filter baru jika sudah kotor. Ketiga, lepas injektor dari cylinder head menggunakan soket khusus. Keempat, bawa injektor ke bengkel, uji semprotan di test bench. Periksa pola semprotan, harus berbentuk kabut merata, tidak boleh menetes. Jika pola tidak bagus, ganti nozzle. Setel tekanan injeksi sesuai spesifikasi dengan menambah atau mengurangi shim. Kelima, pasang kembali injektor dengan torsi yang benar, lakukan bleeding sistem bahan bakar dengan memompa manual sampai udara keluar. Nyalakan mesin dan periksa apakah ada kebocoran pada saluran bahan bakar. Slide 10, perawatan sistem udara start, starting air system. Slide ke-10 membahas perawatan sistem udara start, yaitu sistem yang mengalirkan udara tekan dari receiver ke masing-masing silinder mesin induk untuk memutarnya pada saat start. Fungsi sistem ini adalah memungkinkan starting mesin secara aman dan cepat. Prinsip kerjanya, udara tekan dialirkan melalui master valve, kemudian ke distributor, dan selanjutnya ke starting air valve pada setiap silinder sesuai urutan pengapian. Komponen utama meliputi air receiver, starting air valve, distributor, non-return valve, dan pipa-pipa. Cara perawatannya adalah memeriksa kebocoran, membuang air di receiver, dan menguji timing distributor. Langkah operasional. Pertama, tutup valve dari receiver dan buka drain valve receiver untuk membuang air kondensat. Kedua, lepas starting air valve dari cylinder head, periksa kondisi pegas dan dudukannya. Apakah pegas masih kuat atau sudah kendur? Ganti jika perlu. Ketiga, lakukan uji kebocoran pada pipa dan sambungan dengan menyemprotkan air sabun. Jika ada gelembung, kencangkan atau ganti gasket. Keempat, setel timing distributor start dengan memutar flywheel ke posisi top dead center, lalu sesuaikan cam distributor agar udara masuk pada saat yang tepat. Kelima, setelah semua terpasang kembali, buka valve receiver perlahan, lalu lakukan uji start mesin secara manual, tanpa bahan bakar, untuk memastikan putaran mesin terjadi tanpa suara tidak normal. Pastikan udara tidak masuk ke silinder saat mesin sudah berjalan. Slide 11, perawatan sistem buang, exhaust system. Slide ke-11 kita membahas perawatan sistem buang. Sistem buang berfungsi mengalirkan gas hasil pembakaran dari silinder ke turbocharger, lalu ke economizer, dan akhirnya ke funnel. Prinsip kerjanya, gas buang yang masih panas memutar turbin turbocharger, yang kemudian memutar kompresor untuk mensuplai udara bilas. Sisa panas gas buang dimanfaatkan di economizer untuk menghasilkan uap. Komponen utama yang dirawat adalah exhaust manifold, turbocharger, economizer, dan shot blower. Cara perawatan meliputi pembersihan jelaga di manifold, pemeriksaan bilah turbo, dan pengoperasian shot blower. Langkah operasional. Pertama, matikan mesin dan biarkan dingin hingga suhu di bawah 50 derajat Celcius. Kedua, buka inspection cover pada exhaust manifold. Gunakan vacuum cleaner atau sikat panjang untuk membersihkan jelaga yang menempel. Jelaga yang menumpuk dapat menghalangi aliran gas dan menyebabkan kebakaran. Ketiga, buka casing turbocharger, periksa bilah turbin. Putar rotor secara manual, dengarkan apakah ada suara gesekan. Jika bilah turbin retak atau aus, turbocharger harus segera diperbaiki. Keempat, bersihkan nozzle ring dengan pelarut khusus. Kelima, setelah semua bersih, pasang kembali. Jalankan shot blower pada economizer sesuai jadwal untuk membersihkan permukaan pipa dari jelaga. Catat semua tindakan dalam logbook. Slide 12, perawatan sistem pendingin udara muat, Scavenge Air System. Slide ke-12 membahas perawatan sistem pendingin udara muat atau Scavenge Air System.
Sistem ini berfungsi mendinginkan udara bilas, skafenge air, yang keluar dari turbocharger sebelum masuk ke silinder. Udara yang lebih dingin dan padat akan meningkatkan efisiensi pembakaran. Prinsip kerjanya adalah udara panas dari turbocharger melewati intercooler yang dialiri air laut, sehingga suhu udara turun. Komponen utama meliputi skafenge air chiller, water mist chaser, penangkap butiran air, dan drain box. Cara perawatan adalah membersihkan sisi udara intercooler dari debu dan jelaga, serta memeriksa water mist chaser. Langkah operasional. Pertama, matikan mesin dan tutup valve air laut ke intercooler. Kedua, buka penutup intercooler sisi udara. Anda akan melihat sirip-sirip pendingin yang mungkin tersumbat kotoran. Ketiga, semprotkan pembersih khusus, biasanya cairan alkali, ke permukaan sirip, biarkan beberapa menit, lalu bilas dengan air bertekanan rendah. Hati-hati jangan sampai merusak sirip. Keempat, periksa water mist chaser. Ini adalah kawat anyaman yang menangkap butiran air dari udara. Jika tersumbat, lepas dan rendam dalam larutan pembersih. Kelima, buka drain skafenge manifold yang berada di bagian bawah manifold untuk membuang lumpur dan air yang terkumpul. Setelah semua bersih, pasang kembali, buka valve air laut, lalu jalankan mesin. Periksa suhu udara bilas setelah Slide 13, perbaikan sistem kemudi, steering gear. Slide ke-13 membahas perbaikan sistem kemudi kapal. Sistem kemudi berfungsi menggerakkan rudder sesuai dengan perintah dari anjungan. Prinsip kerjanya adalah tekanan oli hidrolik dari pompa menggerakkan piston atau vane yang terhubung ke rudder. Komponen utama meliputi pompa elektrik, relief valve, steering gear unit, ram type atau vane type, hunting gear, dan tangki oli. Cara perawatannya adalah memeriksa level oli, melakukan blading udara, dan mengganti seal yang bocor. Langkah operasional. Pertama, matikan pompa kemudi dan kunci steering gear agar tidak bergerak. Kedua, periksa level oli di tangki ekspansi. Jika kurang, tambahkan oli hidrolik yang sesuai. Ketiga, lakukan blading udara dengan membuka blade screw pada titik tertinggi sistem, biasanya di atas silinder. Operasikan pompa secara manual atau dengan tombol darurat, biarkan udara keluar sampai oli keluar tanpa gelembung, lalu tutup blade screw. Keempat, periksa kebocoran pada silinder, pipa, dan seal rod. Jika ada bocor, ganti seal kit sesuai prosedur. Kelima, setelah semua selesai, uji gerakan rudder dari kiri penuh ke kanan penuh sambil melihat rudder angle indikator. Waktu gerakan dari 35 derajat kiri ke 30 derajat kanan tidak boleh lebih dari 28 detik untuk kapal besar. Catat hasil uji di logbook. Slide 14, perawatan sistem pipa dan katup, pipeline valve maintenance. Slide ke-14 membahas perawatan sistem pipa dan katup di kapal. Pipa dan katup adalah jaringan distribusi untuk air, bahan bakar, oli, uap, dan udara. Perawatan bertujuan mencegah korosi, kebocoran, dan penyumbatan. Prinsip kerjanya adalah inspeksi visual rutin, pengukuran ketebalan dinding pipa dengan ultrasonic thickness gauge, serta penggantian gasket dan packing katup. Komponen utama meliputi pipa baja, flange, gasket, asbes atau non-asbes, katup gate, globe, butterfly, dan relief valve. Cara perawatan adalah mengidentifikasi area rawan korosi, lalu melakukan pengukuran ketebalan secara periodik. Langkah operasional. Pertama, identifikasi area rawan korosi, misalnya di belokan, sambungan, dan daerah yang sering basah. Kedua, matikan aliran fluida dan drain pipa sampai kosong. Ketiga, bersihkan permukaan pipa dari cat dan karat di titik yang akan diukur. Keempat, oleskan gel coolant, lalu tempelkan probe ultrasonic thickness gauge. Baca ketebalan dinding. Bandingkan dengan ketebalan minimal yang diizinkan. Jika sudah di bawah batas aman, segmen pipa tersebut harus diganti. Kelima, untuk kebocoran pada flange, kendurkan baut, ganti gasket dengan yang baru, lalu kencangkan baut secara bersilangan dengan torque wrench sesuai spesifikasi. Untuk katup yang tidak bisa menutup rapat, bongkar bonet katup. Slide 15, prosedur setelah perawatan, uji coba dan pelaporan. Slide terakhir ini membahas prosedur setelah perawatan, yaitu tahap uji coba dan pelaporan. Tahap ini sangat penting untuk memverifikasi bahwa perawatan yang dilakukan berhasil dan sistem kembali berfungsi normal dengan selamat. Prinsip kerjanya adalah melakukan uji fungsional, memeriksa kebocoran, mengamati parameter operasi,
dan mendokumentasikan semua tindakan. Komponen yang terlibat antara lain checklist uji coba, alat ukur, termometer, pressure gauge, tachometer, logbook, dan formulir laporan. Cara pengoperasiannya adalah dengan membuka logout tagout, menyalakan sistem secara bertahap, lalu memantau selama periode tertentu. Langkah operasional secara berurutan. Pertama, pastikan semua peralatan dan material bekas sudah dibersihkan dari area kerja. Kedua, buka semua logout dan tagout yang terpasang. Ketiga, nyalakan sistem secara bertahap. Misalnya untuk pompa, buka suction valve, lalu hidupkan motor, amati tekanan naik, lalu buka discharge valve perlahan. Keempat, pantau tekanan, suhu, getaran, dan kebocoran selama minimal 30 menit atau sampai stabil. Kelima, catat semua data parameter ke dalam logbook perawatan, jam operasi, tekanan, suhu, dan catatan khusus. Keenam, buat laporan singkat yang berisi apa yang dikerjakan, part apa yang diganti, dan hasil uji coba. Ketujuh, laporkan secara lisan dan tertulis kepada Kepala Kamar Mesin, Chief Engineer, untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan. Terakhir, arsipkan dokumen perawatan untuk referensi di masa mendatang. Ingat, perawatan yang tidak dilaporkan sama saja dengan tidak pernah dilakukan. Dengan disiplin menjalankan seluruh siklus ini, kita sebagai masinis ATT3 dapat menjaga keandalan permesinan kapal dan keselamatan seluruh awak.